Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat. Bersama saya Menedara, peserta Laser CPNS Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Angkatan 43 Kelompok 3. Dalam Learning Journal hari ini, saya akan membahas mengenai manajemen ASN dengan tema menurunnya kinerja ASN di masa new normal. Tugas ini diberikan oleh tutor saya yaitu Ibu Wahyu Eko Handayani, SPD MPD. Sebelum kita membahas mengenai penurunan kinerja ASN, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan ASN atau aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara atau ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, berdasarkan jenisnya ASN terbagi menjadi dua yaitu PNS dan juga P3K. PNS adalah pegawai yang diangkat secara tetap dan memiliki NIK yaitu nomor induk kepegawaian. Sedangkan P3K adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat dengan jangka waktu tertentu. Adapun peran ASN adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional. Sebagai ASN, kita diharuskan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan prinsip pelayanan publik. Di era new normal saat ini, pelayanan publik tidak boleh menurun kualitasnya. Penurunan pelayanan publik dapat disebabkan karena pembatasan berbagai jenis layanan di beberapa instansi, sehingga menyebabkan tertundanya berbagai jenis layanan. Pandemi COVID-19 menyebabkan perubahan di berbagai aspek kehidupan, salah satunya perubahan tatanan sistem kerja. Salah satu kebijakan pemerintah untuk menangani penyebaran COVID-19 adalah dengan melakukan kerja dari rumah atau disingkat dengan WFH atau Work from Home. WFH itu sendiri memiliki dampak positif dan negatif yang dapat menurunkan kinerja ASN selama new normal. Dampak positif WFH selama new normal yang pertama adalah fleksibilitas. Pegawai dengan senang hati menentukan waktu dan tempat kerja. Yang kedua, lebih menghemat waktu, tidak menghabiskan waktu dalam perjalanan dari rumah ke kantor. Yang ketiga, memiliki waktu yang berkualitas sehingga pegawai bisa cukup istirahat. Dan yang keempat, kenyamanan. Pegawai mampu menyelesaikan tugasnya tanpa pengawasan dari atasan. Dampak negatif WFH yang dapat menurunkan kinerja ASN selama new normal adalah yang pertama, pegawai tetap harus turun kerja ke kantor karena suatu pekerjaan yang membutuhkan berkas fisik. Yang kedua, multitasking. Multitasking biasanya terjadi pada pegawai wanita yang harus menyelesaikan pekerjaan kantor dan pekerjaan rumah secara bersamaan. Yang ketiga, semangat kerja menurun akibat pola pikir yang memikirkan pekerjaan harus selesai di kantor dan di rumah harusnya beristirahat. Yang keempat, biaya bertambah. Biaya bertambah ini seperti biaya listrik, biaya internet, serta biaya telekomunikasi. Yang kelima, keterbatasan komunikasi dengan atasan atau rekan kerja. Apabila ada yang ingin ditanyakan, tidak bisa bertatap muka langsung sehingga menyebabkan informasi yang ambigu atau rancu. Jadi, sebagai calon ASN unggul, apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kualitas kinerja saat new normal? Yang pertama adalah peningkatan kompetensi ASN. Yang kedua, menerapkan kode etik dan kode perilaku ASN. Ketiga, mengikuti training atau pelatihan baik secara langsung maupun secara daring melalui Zoom meeting. Yang keempat, adaptasi terhadap peran digitalisasi di era new normal ini. Sebelum kita akhiri mengenai materi manajemen ASN, terlebih dahulu kita nonton video berikut ini mengenai peran pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk meningkatkan kualitas kinerja ASN. Bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk meningkatkan kinerja ASN Kaltara dalam pelayanan kepada masyarakat. Rakyat. Kalau tidak ada rakyat, jangan bicara negara. Dari sebab itu kalau ada orang bicara negara. Bertempat di ruang serbaguna RSUD Tarakan, Wakil Gubernur Kalimantan Utara memberi motivasi kepada ASN dan pegawai RSUD Tarakan untuk tetap memiliki semangat juang dalam kondisi apapun. Jadi ada pun salam harmoni ini dipromosikan oleh Pak Presiden sendiri.
Dr. Jansen menekankan agar ASN yang ada di Kalimantan Utara lebih meningkatkan pelayanan kepada publik karena menurutnya tanpa masyarakat tidak akan ada artinya posisi dan jabatan dalam bernegara. Sekian video dari saya, terima kasih dan selamat menyaksikan.